menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Kasus Verdi Sambo terus menyita perhatian publik, terlebih setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Hukuman mati sendiri menimbulkan pro dan kontra bahkan di kalangan Kristen. Di satu sisi, keluarga korban menuntut keadilan, sementara di sisi lain banyak yang mempertanyakan efektivitas hukuman mati. Apa yang Alkitab catat tentang hukuman mati dan bagaimana orang Kristen seharusnya meresponi hukuman mati? Saksikan selengkapnya di Fakta Alkitab. Dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh yang mengalami hukuman mati karena berbagai alasan. Berikut adalah 7 diantaranya. Yang pertama yaitu Akan, yang mencuri barang jarahan yang dilarang. Ia dihukum rajam hingga mati. Yosua 7. Kemudian Adoni-Bezek, raja orang Kanaan. Ia kalah perang dan ditangkap oleh orang Israel. Jari-jari kaki dan tangannya dipotong seperti perlakuan kejam yang pernah dilakukannya dan mati di Yerusalem. Hakim-Hakim 1 ayat 5-7. Absalom dibunuh Yoab karena mencoba melakukan kudeta, walau Daud telah berpesan untuk tidak membunuhnya. 2 Samuel 18. Di Perjanjian Baru ada Yohanes Pembaptis yang dihukum mati oleh Raja Herodes karena menentang hubungan zinahnya. Matius 14 ayat 3-11. Stefanus dihukum rajam karena dianggap melakukan penistaan agama oleh Majelis Agama Yahudi. Kisah Para Rasul 7. Yakobus jadi martir sebagai pemimpin gereja mula-mula. Dibunuh atas perintah Raja Herodes Agripa I. Kisah Para Rasul 12 ayat 1-2. Dan tentu saja Tuhan dan Juru Selamat kita yang dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus karena tekanan politik dari orang Yahudi. Matius 27. Hukuman mati menurut aturan Perjanjian Lama. Aturan hukuman mati yang dituliskan dalam Perjanjian Lama diberlakukan untuk tindak kejahatan yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, pengkhianatan, dan penyembahan berhala. Keluaran 21 ayat 12-17, Imamat 24 ayat 17-22, dan Bilangan 35 ayat 30-34. Bentuk hukuman mati yang tercatat di Alkitab Perjanjian Lama meliputi dipenggal, disalib, dilempar batu, dibakar hidup-hidup, dan ditusuk dengan tombak. Walau demikian, Tuhan selain Allah yang adil, Dia juga pribadi yang penuh kasih, yang menunjukkan belas kasihan dan kesabarannya. Dia memberikan kesempatan untuk manusia bertobat dan memperbaiki diri. Sebagai contoh, ketika Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Hizkia bahwa ia akan mati karena sakit, namun begitu Hizkia berdoa dan bertobat, Tuhan kemudian menyembuhkannya dan memperpanjang umurnya 15 tahun. 2 Raja-Raja 20. Kasih karunia dan hukuman. Sekalipun Yesus Kristus menerima vonis hukuman mati dan menjalaninya hingga mati di kayu salib, hal itu bukan berarti Dia membenarkan hukuman mati. Yesus mati di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar kepada umat manusia, karena Dia menjalaninya untuk menebus kita dari kematian yang disebabkan oleh dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan bagi kita yang percaya, sekarang kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya itu, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Dia. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus melalui dirinya memberikan teladan akan kasih dan pengampunan. Dia memberikan kesempatan kedua bagi kita manusia berdosa. Beberapa contoh bagaimana Yesus menyikapi orang yang harus menjalani hukuman mati adalah kisah wanita yang dibawa oleh orang Farisi ke hadapan Yesus karena tertangkap berzina. Saat itu Yesus berkata pada wanita itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hal serupa juga Tuhan lakukan pada Saulus, penganiaya dan pembunuh jemaat mula-mula. Yesus memberi kesempatan dia untuk bertobat, mengenal Dia, dan menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 22 ayat 11-16. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperjuangkan keadilan dan mengasihi sesama, bahkan kepada musuh kita, dan menyerahkan penghakiman dan hukuman pada Allah. Lantas, bagaimana dengan Anda? Apa pendapatmu tentang hukuman mati?
Apakah Anda mendukung vonis hukuman mati atau Anda lebih mendukung memberikan hukuman berat tanpa mencabut nyawa seseorang?